Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-62, 63, 64 dan 65 dari surah Yunus, yaitu yang menerangkan tentang ciri-ciri wali Allah. 4 ayat yang akan kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri wali Allah, yaitu pertama, ciri-cirinya tidak memiliki rasa takut. Yang kedua, wali-wali Allah itu tidak bersedih hati apapun yang menimpa. Yang ketiga, wali-wali Allah itu mendapat berita gembira. Dalam kehidupan di dunia ini dapat berita gembira, kemudian di akhirat nanti pun juga akan mendapatkan apa yang diberitakan ketika dunia yang akan menggembirakan mereka sampai ke akhirat, yaitu berupa surga. Siapa mereka yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah? Disebutkan di dalam ayat yang ke-63, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah. Mereka yang beriman dan bertakwa, beriman dengan iman yang sesungguhnya, bertakwa dengan kesungguhan, maka mereka adalah wali-wali Allah, maka layaklah mendapatkan pemberian yang kita sebutkan tadi. Dihilangkan rasa takut, dihilangkan rasa sedih di hati, diberi berita gembira. Nah, kalau tidak ada rasa takut, tidak ada sedih di hati, kemudian hati itu gembira dengan berita yang diterima dari Allah, dan mereka meyakini berita itu pasti akan menjadi kenyataan di dunia ini berupa kemenangan dan nanti di akhirat berupa dimasukkan ke dalam surga. Maka berarti orang yang seperti itu keadaannya pastilah hatinya itu bahagia, jiwanya tenang, kemudian ia akan merasakan kedamaian dan ia akan menikmati kebahagiaan. Jadi wali-wali Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang bahagia.
bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Ketika di dunia ini wali-wali Allah, karena mereka mendekatkan diri kepada Allah, bukan berarti wali-wali Allah itu tidak mendapat ujian. Ketika menjalani hidup di dunia ini, mereka menjalani ujian demi ujian. Bahkan wali-wali Allah itu mendapatkan ujian yang sangat berat berbanding dengan orang-orang yang biasa. Namun, seberat apapun ujian yang mereka jalani, tidak akan menggugat kebahagiaan yang sudah ada pada mereka. Nah, itu pula hebatnya wali Allah. Hati mereka tetap tenang. Meskipun ujian berat, ada cacian, ada makian, ada hinaan, ada siksaan, bahkan ada rencana jahat untuk membunuh sekalipun, mereka tidak sedikit pun terganggu dengan ujian-ujian tersebut, sebab hati di dalam itu sudah tenang, hati di dalam itu sudah bahagia. Maka menghamparkan semua ujian yang memahitkan itu. Ujian itu pahit sekali, menyakitkan. Tetapi apabila kebahagiaan di hati itu sudah ada, kebahagiaan itu menguasai hati, maka sepahit apapun ujian sudah tidak lagi ia mengganggu atau mencemari kebahagiaan yang telah didapatkan. Tetap bahagia, hati tetap damai, jiwa tetap tenang, kehidupan yang dijalani tetap dalam kebahagiaan, yaitu menikmati hidup meskipun dengan ujian yang berat sekalipun. Seperti itu keadaan seseorang, maka ciri-ciri wali Allah itu ada pada dirinya. Kita lihat para ulama kita yang telah mendahului sampai ke akhir hayat menjalani ujian yang berat-berat, namun mereka tidak sedikit pun mengeluh, tidak sedikit pun ada rasa takut, tidak sedikit pun merasa sedih apa yang menimpa. Bahkan mereka dengan keyakinan yang ada pada diri mereka, mereka menjalani hidup itu dengan pasti-pasti. Keyakinan kepada Allah akan kemenangan yang akan didapatkan membuat mereka itu menjadi teguh pendirian. Tak ada rasa takut kepada Allah, kepada selain Allah. Rasa takut itu hanya kepada Allah dan membuatnya tidak takut lagi kepada selain Allah. Maka ia menjadi gagah perkasa, ia menjadi berani dan bermarwah. Nah, orang yang seperti itu keadaannya itu telah memiliki ciri wali-wali Allah. Dan tandanya adalah setelah meninggal dunia, wali-wali Allah itu namanya tetap dikenang sepanjang masa. Pujian manusia tak berhenti. Meskipun sudah lama meninggal dunia, sudah 20 tahun, 100 tahun, bahkan sudah tak ada lagi generasi yang hidup yang sezaman dengan ulama tersebut, sudah berpindah ke generasi yang berikutnya, tapi namanya tetap terus berlanjut ke generasi yang akan datang, tidak pernah berhenti disebut. Maka itu adalah kabar gembira bahwasanya di dunia saja sudah ditinggikan kedudukannya, dan di akhirat akan sempurna pula mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah, yaitu kedudukan yang tinggi pula di dalam surga. Nah, inilah sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan wali-wali Allah. Jadi jangan difahami wali Allah itu hanya pada orang tertentu dan sudah tak ada lagi sekarang. Tidak. Karena di Jawa ada istilah wali songo, wali 9. Seakan-akan tak ada lagi wali yang ke-10, wali yang ke-11. Tidak, bisa saja banyak wali-wali Allah itu yang hidup pada masa sekarang, asalkan mereka
memenuhi syarat untuk menjadi wali Allah, yaitu syaratnya beriman dan bertakwa. Maka banyak sekarang misi lembaga pendidikan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak didik yang beriman dan bertakwa. Bahkan provinsi-provinsi pun apabila umat Islam di sana memiliki gairah yang tinggi di dalam beragama, maka provinsi itu akan meletakkan misinya itu adalah menjadikan provinsi yang beriman dan bertakwa. Insan-insannya itu manusia yang ada dalamnya manusia yang beriman dan takwa. Sebenarnya untuk membawa anak negeri tersebut menjadi wali-wali Allah. Tapi tunggu dulu, tidak semudah itu untuk menjadikan anak-anak negeri itu menjadi wali-wali Allah. Karena untuk menjadi wali-wali Allah ada dua syarat utamanya, yaitu keimanan yang teguh dibuktikan, kemudian ketakwaan yang sungguh-sungguh itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita dan anak-anak negeri di tempat kita ini menjadi anak-anak negeri yang beriman dan bertakwa, sehingga melayakkan kita untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampaikan dengan lebih terperinci tentang makna wali, kemudian apa saja ciri-ciri wali Allah, kemudian kita akan menjelaskan juga bahwasanya bukan berarti wali Allah itu adalah yang sunyi dari ujian. Hendak mereka juga selalu bahkan disibukkan oleh ujian, tetapi tidaklah ujian-ujian yang berat itu membuat mereka menjadi lemah dalam berjuang. Tidak, malah membuat mereka menjadi lebih gagah perkasa lagi dalam berjuang. 4 ayat, yaitu ayat 62, 63, 64 dan 65 dari surah Yunus. Sebelum kita tafsirkan ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu setiap huruf yang kita baca pahalanya adalah 10. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan itu adalah Allah berikan kebaikan berupa badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan sehingga mudah untuk memahami, hati kita disucikan sehingga kita meyakini apa yang kita pelajari, kemudian Allah berikan pula kemudahan nanti untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim. Allah berfirman, ala, ingatlah atau ketahuilah, jadikan peringatan dan jangan sampai tak tahu. Inna, sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka itu yahzanun, bersedih hati. Ketahuilah atau ingatlah
Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Berikutnya, alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, lahumul busyra, bagi mereka itu kabar gembira. Bagi mereka siapa? Wali-wali Allah itu. Bagi mereka ada kabar gembira fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat dapat berita gembira. La tabdila, tidak ada pergantian li kalimatillah, bagi kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah maknanya janji Allah, tak ada pergantian. Janji Allah pasti Allah tunaikan. Zalika, yang sedemikian itu, huwa, adalah dia al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Jadi kapan kita mendapatkan kemenangan yang besar? Kalau kita menjadi wali-wali Allah, yaitu tidak ada rasa takut di hati, tidak ada sedih di hati, kemudian mendapat berita gembira. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada pergantian bagi kalimat-kalimat Allah, yaitu janji-janji Allah. Allah pasti menunaikan janjinya. Yang sedemikian itu adalah kemenangan yang besar. Ayat berikutnya, wala yahzunka, dan jangan menyedihkanmu qauluhum, perkataan mereka. Menyedihkanmu, mu siapa? Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyedihkanmu wahai Muhammad perkataan mereka. Perkataan orang-orang kafir, yaitu mengkeji Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad, itu perkataan mereka. Innal izzata, sesungguhnya keperkasaan itu atau kekuasaan itu lillah, milik Allah, jami'a, semuanya. Jadi semua kekuasaan itu milik Allah. Kalau ada orang yang berkuasa, Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Huwa, dia as-sami', maha mendengar, dia Allah maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Dan janganlah perkataan mereka menyedihkanmu wahai Muhammad. Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semuanya. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dari 4 ayat yang kita baca, yang kita terjemahkan tadi, menjelaskan tentang wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena kedekatan mereka dengan Allah, yaitu melalui keimanan yang ada di hati mereka, melalui ketakwaan yang ada pada diri mereka, membuat mereka itu mendapat pemberian yang istimewa dari Allah. Pemberian tersebut adalah berupa diangkatnya rasa takut, tak ada lagi rasa takut. Kecuali kepada Allah saja. Kepada manusia tak ada lagi rasa takut. Takut kepada musuh tidak lagi. Takut miskin tidak lagi. Kemudian diangkatnya rasa sedih di hati yang membuat menjadi tertekan, terbeban, tidak. Kemudian mendapat berita gembira pula, yaitu yang membuat mereka menjadi gembira. Karena berita dari Allah itu pasti akan menjadi kenyataan. Karena yang memberitakannya Allah. Berita dari Allah pasti benar. Nah, maka ada keyakinan di dalam hati mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan kebaikan seperti yang diberitakan oleh Allah. Maka terbayang oleh mereka surga yang dijanjikan. Karena itu berita gembira bagi mereka. Maka seberat apapun ujian hidup di dunia, terbayang senangnya hidup di dalam surga, lupa sudah penderitaan dunia itu. Apalagi terbayang nanti dalam surga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini sudah
tidak lagi membuat mereka menjadi terbeban, menjadi tersiksa. Enggak, mereka malah menikmati setiap bahagian dari hidup ini. Mungkin dalam pandangan manusia mereka itu menderita, tapi manusia memandang mereka menderita, tapi mereka sendiri menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Yang menyebabkan mereka merasa bahagia adalah iman dan takwa yang ada pada mereka. Mereka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Allah yang mencipta alam semesta ini, Allah mengetahui tentang alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mengetahui alam semesta ini, yang mencipta alam semesta ini, maka hamba yang beriman kepada Allah akan berserah diri kepada Allah. Hamba yang mengenal Allah yang mencipta alam semesta ini, hamba yang mengenal Allah yang menguasai alam semesta ini, yang mengetahui segala satu dan berkuasa penuh ke atas alam semesta ini, maka hamba itu akan mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Nah, kalau hamba ini terus mendekat kepada Allah, hamba ini menjadi dekat dengan Allah. Hamba yang dekat dengan Allah itulah yang disebut dengan wali-wali Allah. Nah, jadi ada kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang Allah, ayat ini pula menerangkan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi pintu masuk untuk menjadi wali Allah itu adalah ilmu. Mesti kita mengenal Allah, ilmu tentang Allah. Allah yang mencipta diri kita dan alam semesta, Allah yang mengetahui segala ciptaannya ini, Allah yang mengatur alam semesta dan diri kita ini, dan Allah lah yang mengurus alam semesta ini. Maka apabila demikian halnya, kita akan dapat menjalani hidup ini dengan baik apabila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah, kemudian Allah yang mengurusi hidup kita. Ketika sampai kepada keyakinan seperti itu, kita mendapatkan pemberian-pemberian. Tak ada rasa takut dalam hidup ini, tak ada sedih di hati. Kemudian terlupa dunia ini sudah, karena berita gembira kita yakini pasti akan menjadi kenyataan, yaitu surga yang menanti. Sampai kepada keadaan seperti ini, maka jadilah wali-wali Allah. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-62. Ala inna awliya Allah, ingatlah. Kalau disebut ala, berarti ini adalah adatut tambih, yaitu perkataan yang digunakan untuk mengambil perhatian atau untuk menarik perhatian. Biasanya kita menyebut perhatian, supaya orang memperhatikan. Nah, dalam bahasa Arab tak perlu menyebut begitu. Dalam bahasa Arab ala, nah itu untuk menarik perhatian. Ala, apa yang akan disampaikan? Perhatikan, yaitu yang akan disampaikan tentang ciri-ciri wali Allah. Perhatikan, ciri-ciri wali Allah itu 1, 2, 3. Nah, kemudian ada tidak ciri-ciri itu ada pada diri kita? Kalau ada, berarti kita adalah wali-wali Allah. Cuma tingkatannya saja lagi mungkin. Ada yang wali Allah itu tingkatannya tinggi, ada yang wali Allah itu tingkatannya biasa. Karena dekat dengan Allah, ya dekat dengan Allah. Tapi seberapa dekat dengan Allah,
Itu antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Kita dekat dengan Allah, ya kita dekat dengan Allah. Sahabat Nabi dekat dengan Allah, ya dekat dengan Allah. Mana yang lebih dekat kepada Allah, kita atau sahabat Nabi? Nah, sahabat Nabi dekat dengan Allah, ya. Nabi dekat dengan Allah, ya. Tapi mana yang lebih dekat dengan Allah, sahabat Nabi atau Nabi? Nabi. Jadi semua kita ini dekat dengan Allah, tetapi kedekatan dengan Allah antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Di mana penentu perbedaan tersebut? Di keimanan dan ketakwaan. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah, semakin dekatlah ia kepada Allah, maka semakin tinggilah kedudukannya sebagai wali Allah. Ala, ketahuilah, ingatlah, jadikan peringatan. Ketahuilah, jangan sampai tak tahu. Inna, sesungguhnya ada penekanan di sini. Jadi pemberitahuan bukan pemberitahuan biasa, pemberitahuan dengan penegasan. Allah tegaskan, aulia Allah, wali-wali Allah itu, aulia jamak dari wali. Wali diambil dari kata waliya, maknanya adalah qaruba, yaqrubu. Waliya yali, maknanya dekat. Wali, wali nikah, itu yaitu walinya seorang gadis yang akan dinikahi umpamanya. Oh, berarti wali nikah yang dekat bagi si gadis itu. Siapa yang dekat bagi si gadis itu? Ayahnya. Kalau tak ada ayahnya, siapa lagi yang paling dekat dengan si gadis itu? Abangnya atau adiknya. Karena perkawinan dengan wali. Kalau tak ada wali, tak sah pernikahan itu. Maka dengan wali. La nikaha illa biwaliyin. Tak ada pernikahan, tidak sah pernikahan tanpa wali. Siapa yang dimasukkan dengan wali? Yang dekat. Nah, ada lagi wali murid. Oh, berarti yang dekat dengan murid itu. Siapa yang dekat dengan murid itu? Orang tuanya adalah wali. Wali Allah, berarti yang dekat dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah? Yaitu yang beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dalam membuktikan keimanan kepada Allah. Karena apabila kita beribadah kepada Allah atau melakukan ketaatan sebagai membuktikan keimanan, berarti kita itu mendekat kepada Allah. Banyak buat ibadah berarti lebih dekat kepada Allah. Bersegera beribadah bermakna bersegera mendekat kepada Allah. Di dalam hadis Nabi ada disebutkan, wama taqarraba wama idza hadis Nabi tentang wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang pertama, hamba itu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib, yaitu taqarraba, subhanallah, hadis Nabi, hadis kursi. Kita jadi berhati-hati untuk membaca hadis ini. Pangkal hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, waliku maknanya adalah hamba yang dekat denganku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku akan menyatakan perang dengan orang yang memusuhi waliku itu. Nah, siapa yang dimasukkan dengan wali? Orang yang dekat dengan Allah.
Siapa orang yang dekat dengan Allah? Yaitu orang yang beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu ada dua ibadah, yaitu ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunat. Allah suka kalau hamba itu beribadah kepadanya dengan ibadah-ibadah yang wajib, yaitu ibadah yang wajib, salat 5 waktu wajib, kemudian puasa bulan Ramadan wajib, kemudian mengeluarkan zakat 2,5% kalau sudah cukup nisabnya wajib, kemudian pergi menunaikan ibadah haji bagi yang mampu wajib. Apabila kita menjalankan ibadah-ibadah yang wajib ini disukai oleh Allah, dan melakukan ibadah yang wajib itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada lagi ibadah yang sunat. Tadi salat 5 waktu wajib. Kalau ibadah salat yang sunat, yaitu qabliyah sunat, ba'diyah sunat, kemudian ada lagi salat duha sunat, kemudian salat tasbih sunat, kemudian bangun di tengah malam qiyamul lail juga sunat. Nah, kalau kita menjalankan ibadah yang sunat juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai hamba yang mendekatkan diri kepadanya itu dengan ibadah wajib dan dengan ibadah sunat. Dan apabila ibadah sunat itu terus dilaksanakan, kalau yang wajib memang kewajiban, dan yang sunat ada pilihan, yaitu apabila kita meninggalkannya tak berdosa, tetapi apabila kita melakukannya maka kita mendapat pahala. Maka yang apabila terus beribadah dengan ibadah yang wajib memanglah kewajiban, dan yang sunat dia terus melakukan yang sunat, maka hamba ini dia dekat dengan Allah, kemudian Allah mencintai hamba tersebut. Ini yang tersebut tadi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Berarti Allah sudah dekat dengannya. Kalau seorang hamba itu dia mendengar, tapi sebenarnya Allah yang mendengar untuknya. Dia melihat, tapi sebenarnya Allah yang melihat untuknya. Maka dia tidak lagi seperti manusia yang biasa yang lainnya. Pendengarannya itu akan tajam, penglihatannya itu akan tajam. Dia akan dapat mendengar dengan teliti, ia akan dapat melihat dengan cermat. Nah, yang seperti ini hamba adalah hamba yang akan diberi karamah, yaitu pemberian yang mulia dari sisi Allah. Nah, hamba yang seperti ini disebut dengan hamba yang dekat dengan Allah. Dalam istilah di ayat ini yaitu wali Allah, yaitu di pangkal hadis disebutkan sebagai wali Allah, yang apabila dimusuhi Allah akan menyatakan perang kepada orang yang memusuhi walinya itu. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Jadi wali maknanya adalah yang dekat dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah itu? Yaitu yang melakukan ibadah, yaitu ketaatan kepada Allah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat. Kalau yang wajib memanglah sudah kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Dan ibadah yang sunat ada pilihan, tapi hamba ini tetap juga beribadah yang sunat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hamba yang dekat dengan Allah, aulia Allah dalam ayat ini
disebutkan sebagai hamba yang diberi keistimewaan, yaitu keistimewaannya la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada ketakutan atas mereka. Khauf, takut. Takut maknanya tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Tak ada takut. Takut nanti akan umpamanya dihinakan, tak takut. Takut nanti akan dipenjarakan, tak takut. Takut nanti akan dicelakakan, tak takut. Ia tidak takut kepada apapun yang akan berlaku. Takut miskin, tak takut. Takut nanti akan ditawan oleh musuh, tidak takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sedih yaitu tidak suka kepada perkara buruk yang sedang terjadi. Apa perkara buruk yang sedang terjadi? Disebabkan karena mendekatkan diri kepada Allah, disebabkan karena beribadah, disebabkan karena ketaatan, kemudian mendapat ujian, mungkin berupa siksaan seperti yang berlaku kepada para sahabat dahulu. Mereka tak bersedih hati dengan ujian-ujian yang berat itu, siksaan, kemudian mereka dipenjara. Tidak sedikit pun mereka bersedih hati dengan apa yang berlaku. Mereka tetap tenang, mereka tetap bahagia. Bahagia, tenang adalah ketika dua itu terangkat, tercabut dari diri, yaitu hilangnya rasa takut dan satu lagi hilangnya sedih di hati. Kalau masih ada rasa takut di hati, masih ada sedih di hati, maka tidak akan mungkin tenang, tidak akan mungkin aman, tidak akan mungkin bahagia. Kebahagiaan itu adalah dengan hilangnya rasa takut dan hilangnya sedih di hati. Tapi ingat, manusia itu pasti ada punya rasa takut, ada. Kalau tak punya rasa takut, tidak manusia. Ada sedih di hati, ada. Kalau tak ada sedih di hati, tak manusia. Ketika disebut tidak ada rasa takut, tidak ada sedih di hati, maksudnya tidak tenggelam dalam ketakutan. Ada takut, tapi tidak berterusan dalam ketakutan. Mengapa tidak berterusan dalam ketakutan? Sebab berserah diri kepada Allah. Kalau sudah berserah diri kepada Allah, apalagi yang ditakutkan? Sedih? Iya, sedih. Tetapi tidak berterusan sedih. Apa sebab? Kalau yang berlaku itu adalah yang ditetapkan oleh Allah, orang yang beriman kepada Allah pasti berbaik sangka kepada Allah, pasti redha kepada Allah, pasti sabar menjalani ujian Allah, maka hilang sedih di hati itu dengan sendirinya. Maka dengan hilangnya rasa takut dan hilangnya sedih, meskipun muncul kadangkala rasa takut dan sedih itu, tetapi terangkat dia dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah yang membuat hamba-hamba Allah itu mendapatkan kebahagiaan. Dengan hilangnya rasa takut, dengan hilangnya sedih di hati, kebahagiaan didapat. Mereka itulah yang dinamakan wali-wali Allah. Karena kedekatan dengan Allah, maka Allah menghilangkan rasa takut darinya, dan Allah menghilangkan sedih di hati darinya. Jadilah dia wali Allah. Tapi untuk menjadi wali Allah itu bagaimana? Ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang memelihara diri dari murka Allah. Orang-orang yang bertakwa, takut apabila Allah murka kepadanya. Dua, beriman dan bertakwa. Beriman maknanya adalah memiliki keyakinan di dalam hati, yaitu memiliki kepercayaan yang kuat di dalam hati kepada
Allah sebagai Tuhan, kemudian apabila meyakini Allah sebagai Tuhan akan membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Allah. Allah menyampaikan di sana ada malaikatnya, percaya kepada malaikat. Di sana ada kitab suci, percaya kepada kitab suci. Di sana ada Rasul yang diutus, percaya. Di sana ada hari akhirat yang menanti, percaya. Di sana ada qada dan qadar, baik yang ditetapkan itu yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, percaya. Berarti ada berapa kepercayaan? Ada berapa keimanan? Ada 6 rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab suci, kepada para rasul yang diutus, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadar. Memiliki keimanan yang kuat kepada yang 6 ini, maka orang-orang yang memiliki keimanan kepada yang 6 ini, yaitu dengan rukun iman yang 6 ini, mereka itulah orang-orang yang disebut yang dekat dengan Allah, atau dalam istilah ayat ini wali-wali Allah. Keimanan atau kepercayaan tidak hanya sekedar keimanan, kepercayaan di dalam hati, tetapi dibuktikan dengan perbuatan, yaitu apa saja perintah Allah dibuat, itu tanda keimanan. Apa saja larangan Allah ditinggalkan. Nah, ketika menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu disebut takwa. Takwa dari kata waqayaki, memelihara. Orang yang bertakwa, orang yang memelihara diri. Memelihara diri dari apa? Dari murka Allah. Kapan Allah itu murka? Allah itu murka apabila ada perintahnya tidak dijalankan dan ada larangannya tidak ditinggalkan. Nah, kalau tak ditinggalkan larangan Allah, larangan itu pula yang dikerjakan, bermakna akan mendapatkan siksaan. Nah, orang yang bertakwa takut kepada siksaan yang akan diberlakukan oleh Allah apabila ia tidak menjalankan perintah Allah, apabila ia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki kepercayaan atau keyakinan yang kuat di dalam hati kepada Allah, kemudian kepada 5 lagi rukun iman yang diberitahukan oleh Allah. Karena yang 5 lagi itu Allah yang memberitahukannya. Aku memiliki malaikat-malaikat, percaya. Karena percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, maka akan percaya kepada 5 rukun iman berikutnya. Tapi kalau sudah tak percaya kepada Allah, tak akan mungkin percaya kepada yang lainnya. Jadi kepercayaan kepada Allah ini menjadi pangkal dari kepercayaan kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci yang diturunkan, kepada Rasul yang diutus, kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan kepada qada dan qadar sebagai ketetapan yang telah Allah tetapkan semenjak zaman azali lagi. Bertakwa membuat kita menjadi memelihara diri dari murka Allah, dari siksa Allah, yaitu apabila kita tidak menjalankan perintah Allah. Berarti orang yang beriman dan bertakwa pasti dengan keimanannya itu ia akan menjaga diri dari murka Allah. Orang yang seperti ini, orang yang beriman kepada Allah dan menjaga diri dari murka Allah, pasti akan melakukan ketaatan-ketaatan. Ketaatan itu yang membuatnya mendekat kepada Allah. Apabila ia mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah, maka mereka itulah yang disebut dengan wali-wali Allah. Jadi mudah sebenarnya urutan apabila kita melihat ayat yang ke-62, kemudian ayat yang ke-63. Ayat yang ke-62 diterangkan tentang perkataan wali Allah, kemudian disebutkan
hasil yang didapatkan apabila menjadi wali Allah adalah diangkatnya ketakutan dan diangkatnya kesedihan dari hati. Untuk mendapatkannya bagaimana? Beriman dan bertakwa. Apakah dua itu saja? Yaitu diangkat ketakutan dan kesedihan dari hati saja yang akan didapatkan apabila dekat dengan Allah? Tidak, ada lagi satu lagi. Lahumul busyra fil hayatid dunya, yaitu mereka itu akan mendapatkan busyra. Busyra, apa makna busyra? Berita gembira. Dari sisi bahasa, al-busyra itu diambil dari kata bisyra, yaitu kulit. Nah, ini al-kulit ini adalah al-bisyra, kulit. Mengapa berita gembira disebut sebagai berita gembira yang katanya berasal dari kulit? Sebab berita gembira, kalau kita mendengarnya, kita menjadi gembira. Yang pertama sekali, gembira itu terasa di mana? Di kulit, di bahagian luar ini. Umpamanya ada suami istri sudah lama bersuami istri, sudah lama tapi tak dapat anak. Berusaha. Kemudian satu ketika suami istri ini menjumpai dokter yang memeriksanya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan, wahai bapak ibu, ada berita gembira. Nah, baru disebut saja ada berita gembira, maka yang pertama sekali mendapat pengaruh adalah kulit ini. Rasa tegak rasanya bulu roma ketika disebut berita gembira, yaitu bapak ibu sebentar lagi akan mendapatkan anak. Yang selama ini dinanti, kemudian diberitakan bahwasanya akan dapat anak. Sudah lahir anak? Belum, tapi sudah membuat mereka berdua gembira. Apa yang membuat mereka berdua gembira? Anak belum lahir lagi. Berita. Jadi berita itu saja sudah membuat gembira. Sekarang ada berita gembira untuk orang-orang beriman. Apabila kamu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kalau ada musuh yang memerangimu dan kamu memerangi musuh, kamu berperang dengan musuh, kemenangan untukmu. Nah, itu berita gembira dari Allah. Nah, itu sudah cukup membuat kita gembira. Sudah menang? Belum, tapi beritanya sudah dapat, yaitu apabila berperang nanti, kemenangan pasti akan didapatkan. Itu berita gembira di dunia, kemenangan. Kemudian berita gembira di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Bagi siapa yang beriman kepada Allah, yaitu mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun. Kemudian malaikat akan mengatakan, Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu sedih, wa abshiru, berita gembira untukmu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berita gembira untukmu, yaitu kamu nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga yang telah dijanjikan untukmu. Sudah masuk kita sekarang ke dalam surga? Belum, masih di dunia. Tapi berita gembira sudah kita terima sekarang. Meskipun hanya berupa berita, tetapi itu sudah cukup untuk menggembirakan. Oh, berarti kalau mau gembira, bahagia dalam hidup, nih ayat ini. Ada petunjuk di dalam ayat ini, yaitu pertama, beriman. Kedua, bertakwa. Jadi kegembiraan itu adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Tanpa keimanan, tanpa ketakwaan, tidak ada kegembiraan. Hidup pasti akan gelisah, pasti akan risau, pasti akan bimbang, pasti dalam ketakutan dan selalu tertekan karena dalam kesedihan. Dan tak ada berita yang membuatnya gembira.
Bahkan ancaman yang ia dengar itu membuatnya menjadi lebih takut lagi. Maka formula yang mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup senang saja, dua saja, yaitu yang pertama iman, satu lagi takwa. Sekarang dua kata ini disingkat menjadi imtaq, yaitu iman dan takwa. Tapi ini mudah disebut, dan dalam melakukannya berat sekali. Apa yang membuat kita berat dalam beriman dan bertakwa? Yang membuat berat yang dari dalam diri kita dan dari yang luar diri kita. Yang dari dalam diri kita, hawa nafsu. Hawa nafsu kalau menguasai hati, maka berat sekali kita untuk mengikuti kehendak iman kita. Kehendak iman mau ke masjid, kehendak hawa nafsu mau tidur di rumah. Jadi kalau hawa nafsu sudah menguasai hati, kaki ke masjid akan terasa berat sekali. Tapi kalau iman itu kuat, kehendak hawa nafsu itu lemah, dan kita bisa halang kehendak hawa nafsu, dengan ringannya kaki itu melangkah ke masjid. Bagaimana kita? Diri kita sekarang kita lihat. Iman kita yang menguasai hati kita atau nafsu kita yang menguasai hati kita? Iman, alhamdulillah, berarti ada tanda-tanda menjadi wali-wali Allah. Ada ciri-ciri untuk menjadi wali Allah. Satu lagi, ada halangan dari luar yang membuat kita berat untuk mengikuti kehendak iman kita. Sampai-sampai ada yang tak mampu untuk menggagalkan bisikan yang datang dari luar. Dari luar, syaitan yang menggoda, syaitan yang menyesatkan. Apabila mampu untuk mengalahkan godaan dan bisikan syaitan itu, maka kita akan dapat mengikuti kehendak iman. Karena syaitan itu masuk supaya kita mengikuti kehendak hawa nafsu. Kalau mampu kita mengalahkan kehendak syaitan yang membisikkan kita untuk menyesatkan kita, saya tidak mau mengikuti kehendakmu wahai syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai syaitan yang terkutuk. Ada kita isti'adzah namanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, akhirnya yang dari luar, musuh yang nyata dari luar ini dapat kita kalahkan. Kehendak hawa nafsu yang dari dalam dapat pula kita kalahkan dengan iman kita, dengan akal yang ada pada diri kita itu. Maka alhamdulillah, mudahlah bagi kita untuk melakukan ketaatan, mudahlah bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Maka terpenuhilah dua ciri untuk menjadi wali Allah, yaitu beriman dan bertakwa. Sebab ketika kita berhasil melakukan ketaatan, bermakna kita telah melakukan perbuatan takwa. Melakukan ketaatan bermakna menjalankan perintah Allah. Nah, dengan menjalankan perintah Allah, kita mendapatkan ridha Allah. Tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, terselamat dari murka Allah. Dua saja itu, yaitu ridha Allah, murka Allah. Kapan Allah ridha? Ketika kita menjalankan perintah Allah. Kapan Allah murka? Ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah sehingga ia diredai, orang yang bertakwa, orang yang meninggalkan larangan Allah sehingga Allah tidak murka kepadanya. Nah, dapat yang dua itu, maka Allah pun akan menunaikan janjinya, yaitu berita gembira untuknya fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Di dunia ini sudah kita sebutkan tadi,
yaitu kemenangan. Di akhirat nanti yaitu surga. Ada antara dunia dengan akhirat, yaitu di saat-saat kita akan meninggalkan dunia dan menuju kepada perjalanan berikutnya alam barzah dan akhirat, yaitu pada waktu sakaratul maut. Nah, al-busyra lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Kabar gembira itu adalah ketika menjalani sakratul maut diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Itu adalah al-busyra, berita gembira. Ketika itu dia pun senang, wajahnya menjadi ceria karena dia melihat tempatnya di surga. Dalam keadaan senang itulah nyawanya dicabut. Padahal proses nyawa itu dicabut menyakitkan, sangat sakit sekali. Merasakan pedihnya sakratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq, telah datang sakratul maut itu dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang mana sakratul maut itu adalah yang paling menyakitkan, yang sangat kamu benci karena dia menyakitkan. Maka Rasulullah sendiri pun berdoa pada waktu sakratul maut, Allahumma hawwin alayya fi sakratil maut, supaya sakratul maut itu dimudahkan, diringankan. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya pedihnya sakratul maut sama seperti tusukan pedang di seluruh tubuh kita. Maka Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut, sehingga mudah menjalani sakratul maut. Berita gembira, ketika sakratul maut dapat melihat tempat di surga yang dijanjikan. Itu berita gembira. Nah, berita gembira sebagai janji, dihilangkannya rasa takut juga sebagai janji, dihilangkannya sedih di hati sebagai janji bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka janji Allah itu tidak akan diingkari. La tabdila li kalimatillah, tidak ada pergantian bagi perkataan-perkataan Allah, yaitu dalam perkataan Allah itu ada janji Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu Allah akan memberikan berita gembira, Allah akan menghilangkan rasa takut dan sedih di hati, dan itu akan ditunaikan. Nah, ketika Allah menyebut la tabdila li kalimatillah, berarti ini adalah penegasan ke atas apa yang telah disampaikan tadi. Dengan adanya penegasan, maka bagi orang beriman yang telah yakin, akan bertambahlah keyakinan mereka. Dengan keyakinan yang bertambah-tambah, maka mereka menyiapkan diri untuk bersungguh-sungguh beriman dan bertakwa, sehingga melayakkan diri untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dia, zalika huwal fawzul azim, itulah dia kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar bukan terkumpulnya harta dengan banyak, tidak. Kemenangan yang besar dapatnya kita menduduki jabatan yang tinggi di tengah manusia, bukan. Kemenangan yang besar bukan ramainya pengikut, tidak. Kemenangan yang besar yaitu ketika kita berhasil mendekatkan diri kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan, kemudian Allah memberikan pemberian berupa kebahagiaan, yaitu dengan dihilangkannya rasa takut, dicabutnya rasa sedih di hati, kemudian diberi berita gembira. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya kita dapat memahami pesan yang ada dalam ayat-ayat yang kita pelajari. Itulah dia kemenangan yang besar. Berarti orang yang tidak beriman dan tidak pula bertakwa, apakah mereka itu menang? Tidak. Kalau tidak menang, kalah.
Orang yang menang beruntung, orang yang kalah merugi. Berarti ingin mendapatkan kemenangan dan keberuntungan, beriman dan bertakwa. Mengapa kita mengaji? Untuk beriman. Mengapa kita menjalankan kewajiban? Untuk menjaga iman. Mengapa kita beribadah? Bukan hanya ibadah yang wajib, yang sunat pun juga, untuk menambah keimanan, karena ingin mendapatkan keberuntungan, kemenangan dalam hidup ini. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Siapa di antara wali Allah itu yang paling dekat dengan Allah dari sekalian manusia yang ada ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu wali Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah. Nabi Muhammad beriman, oh ya, keimanan Nabi sangat hebat sekali. Nabi Muhammad bertakwa, ya, yang paling bertakwa dari kalangan manusia. Nabi Muhammad beriman dan bertakwa. Dan jangan fahami, orang yang beriman dan bertakwa, yaitu yang layak disebut sebagai wali Allah itu, jangan dipahami wali Allah itu tidak diuji. Mereka itu adalah yang paling besar ujiannya. Apa di antara ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad? Yaitu dikeji, dihina. Dikeji, dihina, membuat Nabi menjadi sedih? Ya, sedih. Tapi Allah melarang nabinya untuk berterusan sedih. La wala yahzunka qauluhum, dan jangan perkataan mereka itu membuat kamu bersedih wahai Muhammad. Sedih, iya sedih, tapi jangan membuat kamu terus dalam kesedihan. Mereka itu tidak akan menjatuhkan kedudukanmu. Kedudukanmu tetap mulia. Mereka mengkejimu dengan mengatakan kamu gila. Kamu tetap terpuji wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kamu penyihir. Mereka mengatakan kamu penyair. Mereka mengatakan kamu dukun, peramal. Silakan saja mereka mengkejimu. Perkataan mereka menyakitkan hatimu, tetapi kamu tetap tinggi kedudukanmu wahai Muhammad, karena kamu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu yang mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka itu. Dan mereka akan dapat mengalahkanmu? Tidak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyampaian Allah kepada Nabi langsung. Wala yahzunka, kai al-khitab, yang diajak berbicara adalah Nabi. Allah menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jangan perkataan mereka itu membuatmu sedih, karena mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Mereka tidak akan dapat menjatuhkanmu, melemahkanmu, tidak. Apa sebab? Sebab innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuasaan, keperkasaan milik Allah sepenuhnya. Memang mereka sekarang ini mampu, bisa, berani mengejekmu, menghinamu, tapi tak berapa lama, sebentar lagi mereka akan dihinakan, mereka akan dikalahkan, karena janji Allah adalah pasti. Kemenangan diberikan kepada orang-orang beriman. Allah akan menolong, membantu, memenangkan Rasulnya dan orang-orang beriman yang bersama dengan Rasulnya. Huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa yang mereka katakan sehingga menyakitkan hatimu. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan sehingga menyakitkan hatimu. Allah akan membalas perkataan dan perbuatan mereka itu, karena Allah bersama dengan orang-orang beriman
maka Allah akan memenangkan orang-orang beriman dan akan mengalahkan orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman. Apabila 4 ayat ini kita perhatikan baik-baik, wali Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian di sana ada yang memusuhi orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Kemudian berlaku peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang memusuhi mereka. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman, dan ini adalah janji Allah yang pasti akan ditunaikan, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bagaimana hati kita ketika mendengarkan penyampaian seperti ini? Tenang, tak perlu risau menjalani hidup ini. Kami mendengar berita bahwasanya musuh sudah menyatakan Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota musuh yang menjajah negeri kita itu. Kita memang sedih, tetapi tidak berterusan sedih. Apa sebab? Allah bersama kita akan membantu kita. Bermakna sudah dekat sekarang masanya untuk berperang menghadapi musuh. Musuh sudah berleluasa dengan angkuh dan sombongnya menjajah negeri. Maka sudah dekat waktunya untuk berjihad di jalan Allah. Ketika berjihad ini sudah diberlakukan, nantinya peperangan dimulai, maka nanti peperangan pun akan terjadi, dan pada akhirnya yang akan menang adalah orang-orang beriman. Itu janji Allah. Lahumul busyra, bagi mereka itu kabar gembira, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, fil akhirah, dan berita gembira pula andaikan mati dalam peperangan, mati syahid, berita gembira, tempat nanti adalah surga. Maka dengan berita gembira, tak ada lagi rasa takut di hati, tak ada lagi sedih di hati. Ini dia nilai hidup yang ingin kita dapatkan. Dan ini mesti ada pada setiap pribadi umat Islam. Kalau hilang ini nilai ini dari pribadi umat Islam, maka yang akan ada hanya takut, dan yang akan ada hanyalah sedih, dan yang akan adalah beban menjalani hidup ini. Karena ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang dijanjikan oleh, karena memang tak layak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila beriman, bertakwa, layak untuk mendapatkan janji-janji Allah itu. Diangkatlah rasa takut dan dia merasakan ketenangan. Dihilangkanlah sedih di hati, maka terasalah gembira. Kemudian diberikan pula berita gembira, bertambahlah keyakinannya bahwasanya Allah menjanjikan kebaikan untuknya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, seperti yang diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan 4 ayat yang kita pelajari ini memberikan semangat di dalam hidup kita untuk menjalani ujian yang semakin ke penghujung usia dunia kita ini, semakin ke akhir zaman ini, maka semakin berat ujian yang akan kita jalani. Tapi kita akan menjalaninya dengan tenang, dengan aman, dengan gagah dan berani, dengan keyakinan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan untuk umat ini. Dan mudah-mudahan kita ini termasuklah ke dalam kumpulan pejuang di akhir zaman, dan mudah-mudahan kemenangan akan segera kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.